Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara Islamku sekalian, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang tafsir dan inspirasi sains dari surat Yasin ayat 80. Hubungan antara Islam dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang. Keduanya ini mempunyai pengaruh pada manusia. Di antaranya, Islam dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Islam menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawa revolusi lahiriah, Islam membawa revolusi batiniah. Islam sendiri merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan kepada seluruh masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengandung berbagai aspek itu adalah Al-Quran dan hadis. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Karena dalam sejarahnya, kemajuan sebuah peradaban selalu diawali dengan munculnya kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu yang mampu menuntun manusia untuk lebih mengenal akan Tuhannya. Di sini, Islam berperan selain sebagai dian, Islam juga berperan sebagai landasan peradaban yang berangkat dari proses tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, antara ayat Al-Quran dan fenomena alam merupakan satu kesatuan. Ayat yang tertulis dalam Al-Quran disebut dengan ayat kauliyah, dan fenomena alam yang tampak dalam alam semesta raya ini adalah ayat kauniyah. Keduanya merupakan mukjizat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dipelajari sesuai dengan langkah-langkah penyelidikan ilmiah. Al-Quran yang sudah tertulis dan terbukukan sejak 1400 tahun silam sudah banyak menginspirasi para ilmuwan sains belahan dunia. Berbagai kasus permasalahan saintifik saat ini telah menentukan inspirasi melalui isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Isyarat ilmiah yang tersirat dalam Al-Quran tersebut dipahami oleh ilmuwan. Kemudian dikaji lebih dalam untuk mencari korelasi antara isyarat ilmiah tersebut dengan kenyataan yang ada. Saudara Islamku semua, perkembangan teknologi di zaman modern ini tidak dapat dielakkan lagi. Inovasi dan gaya kehidupan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menjadi motivasi masyarakat muslim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi, agar perkembangan dunia dan kehidupan masyarakat selaras dengan pedoman hidup yang mereka yakini Al-Quran dan hadis. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa iza antum minhu tuqidun. Artinya, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Selanjutnya adalah tafsir. Kemenak RI menyebutkan bahwa Allah juga memerintahkan Rasul-Nya untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah telah menciptakan untuk mereka api yang menyala dari kayu yang semula merupakan pohon yang basah dan hijau, tetapi kemudian kayu itu menjadi kering sehingga dapat menyalakan api. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Arab telah mengetahui bahwa ada beberapa jenis kayu yang jika digesekkan antara satu dengan lainnya akan memercikan api. Ini semua diciptakan Allah agar manusia dapat menggunakannya sebagai penerangan, penghangat, untuk memasak, penggerak dan sumber energi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Orang-orang musyrik terdahulu mengira bahwa kayu yang sudah lapuk dan licin atau kering tidak dapat menghasilkan panas. Padahal sehari-hari mereka menyaksikan bahwa kayu yang sudah lapuk, dingin, atau kering dapat menimbulkan panas dan menghidupkan api. Bahwa kayu yang masih basah dan berdaun ada juga yang dapat menyalakan api. Menurut kajian ilmiah, api diinterpretasikan sebagai sebuah energi.
Energi dapat berasal dari suatu sumber energi. Salah satunya adalah energi yang berasal dari matahari, yang memiliki berbagai manfaat, yaitu untuk mengeringkan pakaian, membantu dalam proses fotosintesis, dan membantu untuk penerangan. Jika dikaitkan dengan surat Yasin ayat 80, terdapat salah satu peristiwa, yaitu peristiwa pembakaran. Peristiwa pembakaran, atau yang lebih dikenal dengan istilah oksidasi ini, tidak akan pernah terlepas dari peranan senyawa oksigen atau O2 sebagai bagian terpenting dalam reaksi. Reaksi pembakaran yaitu RCH ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oksigen terbesar di dunia diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan yang dalam ilmu sains dikenal dengan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya, menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O ditambah 6CO2 menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Hasil samping dari proses fotosintesis yang berupa oksigen sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya untuk proses respirasi. Sebaliknya, dari hasil samping proses respirasi yang berupa karbon dioksida kembali dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hal ini dapat diketahui bahwa antara makhluk satu dan yang lainnya saling membutuhkan, dan keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah sempurna. Berikut ini adalah beberapa contoh dari inspirasi sains. Biomasa. Biomasa memiliki kemiripan seperti energi fosil yang berasal dari makhluk hidup. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk atau buangan. Contohnya adalah tanaman, pohon, ubi, rumput, kotoran ternak, tinja, limbah pertanian, dan sebagainya. Bioetanol. Apa itu bioetanol? Bioetanol merupakan bahan bakar paling dikenal dan juga merupakan alkohol yang dihasilkan dari sorghum, kentang, gandum, tebu, bahkan biomasa seperti batang jagung dan limbah sayuran. Mengapa bioetanol? Karena dengan penggunaan bioetanol dapat menyebabkan emisi karbon rendah, sumber energi melimpah, dan menambah lapangan pekerjaan. Bagaimana proses pembuatan bioetanol? Berikut merupakan proses pembuatan bioetanol dengan menggunakan singkong. Singkong sendiri merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat bioetanol. Kemudian sakarifikasi ialah mikroorganisme yang akan menghasilkan enzim-enzim amiolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Selanjutnya fermentasi, di mana fermentasi akan mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan penggunaan bantuan mikroba. Lalu destilasi, di mana destilasi merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Mekanisme proses pembuatan bioetanol ialah singkong disakarifikasi, lalu difermentasi, kemudian didestilasi, dan terciptalah bioetanol. Bioetanol ini dapat digunakan untuk bahan bakar dan juga sebagai sumber energi listrik.
Yang ketiga ada biodiesel. Indonesia kaya akan sumber daya alam terbarukan yang bisa menjadi solusi ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah biodiesel. Apa itu biodiesel? Dengan tanaman penghasil minyak nabati seperti kelapa sawit, jarak, kedelai, jagung, kemiri sunan, kelapa, nyamplung, biji keranji, tanaman kapuk, biji nimbah, dan bintaro. Tanaman-tanaman tersebut banyak kita jumpai di seluruh Indonesia. Tanaman-tanaman ini, jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, sangat berpotensi besar sebagai bahan baku biodiesel. Ya, biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel, berupa ester metil asam lemak yang terbuat dari minyak nabati atau hewani. Bagaimana penggunaan biodiesel? Biodiesel dimanfaatkan sebagai percampuran minyak solar atau salah satu pengganti minyak solar atau minyak diesel. Baik untuk bahan bakar transportasi, industri, komersial, maupun pembangkit listrik. Secara umum, karakteristik biodiesel adalah memiliki angka setanan yang lebih tinggi dari minyak solar. Dapat terdegradasi dengan mudah, tidak mengandung sulfur dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, masih banyak lagi energi yang dihasilkan dari pohon yang hijau, seperti bioaftur, biobriket, dan lain-lain. Saudara Islamku semua, kesimpulannya untuk melihat hubungan antara Islam dan sains perlu dilakukan klarifikasi yang mendalam. Saat ini, banyak orang yang salah faham dalam memandang Islam yang sebagaimana difahami oleh orang selain Islam, bahwa Islam hanya sekedar agama yang sepadan dengan agama lainnya, dan bahkan juga kepercayaan animisme dan dinamisme lainnya. Tentu hal ini dilihat khususnya oleh orang Barat, sebagai bangsa yang saat ini berkembang dalam hal sains dan teknologi, sebagai sejarah mereka pada zaman di mana mereka dikuasai oleh Dark Age, dengan asumsi mereka bahwa agama sangat bertentangan dengan sains dan teknologi. Yang seharusnya terjadi bahwa antara sains dan Islam memiliki hubungan yang sangat erat, karena sains Islam adalah lahir dari pandangan hidup Islam yang terderivasi dari Al-Quran dan hadis sebagai otoritas kebenarannya. Dan kita tidak boleh memaknai sains dan agama sebagaimana yang ada dalam tradisi Barat, atau bahkan melihatnya dengan framework berpikir Barat. Karena jika demikian, kita akan berkesimpulan bahwa dalam sains dan agama tidak ada hubungan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat kita semua dan dapat menambah wawasan bahwasannya sains dan dijelaskan dalam Al-Quran sejak lama. Untuk itu, tidak lupa juga agar kami saling mengingatkan satu sama lain, mempertebal iman, memperkokoh akidah, karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya semua yang ada di dunia ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bila merasa ada kekurangan, kami memohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.